Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsense.id. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi kewirausahaan. Kalian siap? Sobat AdSense, pada akhir-akhir ini kewirausahaan itu sangat sering digaungkan oleh masyarakat di Indonesia ya, karena kewirausahaan ini identik dengan penciptaan lapangan pekerjaan, dengan penciptaan bisnis yang sangat erat kaitannya dengan anak muda zaman sekarang. Tapi pernah nggak sih Sobat AdSense ini bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari kewirausahaan? Nah, menurut ahli yang bernama menurut ahli Robert Yisrich, kewirausahaan ya itu memiliki definisi atau arti, yakni adalah sebuah proses kreatif. Jadi sudah ada konsep nih kreativitas gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi wirausaha karena ada satu konsep yang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan, yakni adalah kreativitas. Jadi sebuah proses kreatif untuk penciptaan segala sesuatu yang bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi Nah, pada proses penciptanya itu mengorbankan segala daya upaya. Ya, segala daya upaya ini kita bisa umpamakan mulai dari harta, ya, ide, dan yang lainnya. Dan nanti untuk orang yang melakukan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi itu akan mendapatkan penerimaan penghargaan. Penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang atau kepuasan konsumennya. Nah, kalau untuk bisnismen, dia mendirikan bisnis, ya penerimaan penghargaannya itu dalam bentuk pendapatan ya dari hasil penjualan, baik itu produk berupa barang ataupun jasa. Nah, namun secara umum kita juga bisa menyebut definisi dari kewirausahaan itu adalah suatu keadaan mental dan sikap jiwa ya. Jadi ini berkaitan dengan mental seseorang kewirausahaan itu. Jadi mental dan sikap jiwa yang selalu aktif untuk meningkatkan hasil karyanya, yang mana tujuan akhirnya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari kewirausahaan secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, peranan adanya kewirausahaan di suatu lingkungan masyarakat, ya, peranan wirausahawan yang pertama adalah munculnya terobosan baru. Jadi selalu berpikir out of the box ya, munculnya terobosan baru. Alias kalau bahasa kerennya itu selalu ada inovasi. Gitu. Selalu ada inovasi atas produk, barang maupun jasa atau mungkin sistem dan mekanisme ya. Nah, peranan selanjutnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Tuh. Karena adanya inovasi, misalkan dulu yang ada itu profesi ojek pangkalan ya.
sekarang karena ada Gojek, ada Grab, itu kan satu inovasi di bidang transportasi yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Orang-orang bisa bergabung untuk menjadi mitra Gojek atau Grab. Nah, itu kan salah satu bentuk dari penciptaan lapangan pekerjaan. Yang pastinya selanjutnya akan berdampak pada penurunan ya, menurunkan pengangguran, unemployment. Ini pasti saling berkaitan. Kalau lapangan pekerjaan itu tercipta, ya otomatis akan menurunkan pengangguran. Oke, peranan yang keempat itu adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang awalnya pengangguran, dia nggak punya pendapatan, akhirnya karena ada inovasi dari wirausahawan itu akan mendapatkan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Ternyata bukan hanya pendapatan masyarakat loh yang meningkat, pendapatan nasional juga ikutan meningkat. Kira-kira apa yang menyebabkan pendapatan nasional juga ikutan meningkat? Yang pertama itu yang pasti karena dari pajak ya. Jadi kalau orang berbisnis, mendirikan perusahaan ataupun yang lainnya, itu kan mereka harus membayar pajak tuh. Nah, pajak itu dialokasikan dan menjadi bagian dari pendapatan nasional. Jadi semakin banyak orang-orang yang mendirikan bisnis, semakin banyak orang-orang yang melakukan wirausaha, nanti pajak yang terkumpul oleh negara itu juga akan semakin besar. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, Sobat Adsen, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis usaha kewirausahaan ya. Jadi jenis usaha dari kewirausahaan itu bisa kita bagi menjadi dua macam jenisnya. Jenis yang pertama adalah digolongkan berdasarkan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, itu pembagiannya ada dua. Ada yang bersifat formal, dan ada yang bersifat non-formal. Nah, yang formal atau yang resmi ya biasanya, itu ditandai dengan adanya izin. Jadi, untuk formal ini ciri yang pertama adalah berizin. Jadi, usahanya itu berizin. Kalau udah berizin, biasanya untuk omset tertentu itu akan dikenakan pajak. Jadi, harus membayar pajak. Nah, biasanya juga identik dengan modal yang relatif besar. Selain itu, untuk usaha yang formal, itu biasanya juga berkaitan dengan manajemennya itu udah cukup baik. Jadi pengaturan dalam perusahaannya itu sudah cukup efisien dan baik. Nah, contoh dari usaha yang bersifat formal itu PT, CV, firma, itu bisa masuk ke usaha yang formal. Kalau non formal itu tinggal kebalikan dari yang formal, jadi dia tidak berizin. Karena tidak berizin, otomatis kan tidak tercatat ya di pemerintahan, jadi tidak membayar pajak. Nah, kalau biasanya untuk non-formal ini berkaitan dengan modalnya yang masih relatif kecil, gitu. Jadi, modal relatif kecil. Satu lagi, manajemennya itu juga masih belum tertata dengan baik. Nah, contoh dari usaha yang non-formal itu diantaranya bisa PKL atau pedagang kios gitu ya. Itu biasanya kan tidak berizin dan dia juga tidak membayar pajak. Jadi skalanya, skopnya itu juga lebih ke usaha-usaha yang masih kecil. Jadi modalnya kecil, manajemennya juga masih belum baik. Sobat Adsen, jenis usaha kewirausahaan yang kedua setelah berdasarkan sifatnya, itu kita bisa golongkan juga berdasarkan bidang usahanya. Nah, untuk bidang usaha ini bisa dirinci ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah ekstraktif.
Nah, untuk ekstraktif ini, itu lebih ditekankan mengambil secara langsung dari alam. Satu contoh yang paling sederhana adalah kegiatan pertambangan, ya. Contohnya adalah pertambangan. Nah, yang kedua, itu adalah agraris. Untuk agraris, ini berkaitan dengan pengolahan tanah. Nah, ini bisa kita contohkan seperti pertanian. Pertanian ya. Baik. Yang ketiga ini industri. Kegiatan industri itu adalah menciptakan barang jadi atau setengah jadi dari bahan mentah atau produk antara. Nah, contoh industri, ya contohnya industri tekstil ya, dan yang lainnya. Nah, bidang usaha yang keempat setelah industri adalah jasa. Kalau jasa ini lebih berfokus ke layanan ya, berbentuk layanan. Contohnya perbankan. Dan untuk yang terakhir ini adalah perdagangan. Kalau bidang usaha perdagangan, itu dia tidak merubah bentuk. Jadi membeli dan menjual dalam produk yang sama, dalam bentuk yang sama. Tidak ada mekanisme pengolahan. Jadi contohnya ya seperti perdagangan beras di pasar atau perdagangan jagung di pasar. Jadi antar pedagang itu dia tidak melakukan kegiatan pengolahan. Jadi apa yang dibeli sebelumnya ya dijual dalam bentuk yang sama. Sobat Hudson, terdapat beberapa sikap dan jiwa yang identik dimiliki oleh wirausahawan ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sikap yang dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah sikap yang dinamis, gigih, dan optimis. Nah, dinamis yang dimaksud di sini adalah seorang wirausaha itu harus mampu menyesuaikan di segala macam kondisi. Apalagi saat ini kondisi itu cepat berubah, teknologi cepat sekali berkembang. Jadi, seorang wirausahawan itu harus siap menyesuaikan kebutuhan bisnisnya dengan saat ini. Nah, yang ketiga adalah mau menerima kritik dan saran. Jadi, seorang wirausahawan itu harus terbuka dengan kritik dan saran untuk meningkatkan atau memajukan bisnis yang dirintisnya. Lalu yang keempat adalah memiliki inisiatif untuk maju. Gitu. Nah, setelah kita membahas sikap yang dimiliki oleh wirausaha, yang selanjutnya adalah jiwa yang melekat pada wirausahawan ya. Pada wirausahawan. Di antaranya yang pertama itu adalah dia mau mengambil resiko. Dia mau mengambil resiko dan keputusan. Yang pastinya untuk seorang wirausahawan itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat tapi juga harus mengedepankan rasionalitas ya. Baik, yang kedua adalah selalu memiliki ide dan optimistis terhadap tindakan yang akan diambil. Jadi nggak boleh pesimis. Misalkan mau memutuskan untuk
ekspansi usaha itu harus optimis bahwa usahanya akan berjalan. Jangan pesimis karena nanti akan berdampak pada keputusan-keputusan yang lainnya. Gitu. Yang ketiga itu tekun, teliti, dan produktif. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya wirausaha itu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif atau tidak menghasilkan sesuatu. Itu identik ya, karena banyak sekali wirausahawan yang sukses karena memanajemen waktunya dengan baik. Nah, ini masuk ke poin keempat, yaitu dia memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, jiwa wirausahawan selanjutnya yang kelima itu adalah mandiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Bisa menjalankan bisnisnya dengan idenya sendiri, dengan inovasinya sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak-pihak lain. Sobat Adsen ya, ada beberapa syarat yang harus dimiliki. Ya, syarat yang harus dimiliki atau dipersiapkan ya untuk menjadi wirausahawan. Salah satunya adalah perlu modal. Nah, modal ini itu bisa dari diri sendiri atau dari lembaga lain ya. Tidak selalu harus dari kantong sendiri. Karena banyak sekali wirausahawan yang tidak memiliki modal tetapi dia bisa mengundang investor. Nah, selain itu modal tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga bisa berkaitan dengan non-fisik seperti skill dan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, syarat yang dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan adalah dapat menangkap peluang. Jadi, wirausahawan itu harus selalu bisa melihat celah ya, bisnis agar bisa selalu dikembangkan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Jadi misalkan Gojek, Grab itu kan menangkap peluang dari profesi tukang ojek ya. Jadi dulu itu hanya berada di pangkalan, jadi konsumen itu susah untuk mencari transportasi semacam ojek. Jadi timbulkan atau dilahirkan yang namanya Gojek dan Grab untuk mengambil peluang itu. Jadi konsumen itu supaya dia tidak susah untuk mencari transportasi roda 2. Ya, yang ketiga selain dapat menangkap peluang adalah dia harus berani ambil resiko. Resiko ini yang paling umum adalah resiko kerugian. Jadi jangan takut untuk rugi. Dan yang keempat ini harus memiliki teamwork yang bagus. Jadi dia harus bekerja sama, namanya bisnis, namanya usaha itu nggak bisa dijalankan sendiri, butuh pihak-pihak yang lain ya. Jadi harus punya jiwa kerjasama yang cukup baik. Nah, selain syarat, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri wirausahawan. Nah, ciri wirausahawan yang pertama itu memiliki sikap percaya diri. Karena nanti percaya diri ini akan menunjukkan atau akan menuntun seorang wirausahawan untuk mengambil keputusan. Kalau dia nggak cukup diri itu susah untuk mengambil keputusan, atau yang ada itu pikirannya takut kalau misalkan nanti ada resiko, takut kalau rugi dan yang lainnya. Jadi diperlukan sikap percaya diri yang kuat. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas. Jadi bukan hanya pada hasil ya, jadi pada tugas atau proses. Karena kalau seseorang itu orientasinya hanya pada hasil, biasanya kalau dia menemukan kegagalan langsung pesimis dan menyerah. Karena orientasi itu hanya pada hasilnya. Tapi kalau orang itu berorientasi pada prosesnya, dia jadi tahu kalaupun gagal, dia mengerti, bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang kurang dalam proses pengembangan bisnisnya. Jadi tidak mudah menyerah. Lalu yang ketiga adalah memiliki jiwa leadership ya, kepemimpinan yang baik.
Karena nanti dia akan mengorganize, dia akan memimpin bisnisnya dan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Yang keempat adalah dia seorang risk lover, atau dia itu menyukai dan mampu mengambil resiko. Jadi resiko bagi dia itu tantangan, bukan malah mengendorkan semangat untuk mengembangkan bisnisnya. Sobat Adsen, demikian pembahasan materi mengenai kewirausahaan. Semoga mudah dipahami dan salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!